Halo semuanya, kembali lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar bersama tentang teks prosedur. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa subscribe dan sukai video ini. Berikut kita lihat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari materi yang akan kita pelajari. Kalian bisa stop video ini pada bagian-bagian tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Berikut daftar materinya. Wah, seru ya melihat tayangan memasak yang ada di televisi. Kalian tahu tidak? Saat memasak sesuatu, kalian sedang menerapkan pembelajaran teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Yuk disimak. Setiap hari manusia pasti melakukan suatu kegiatan. Misalnya memasak, belajar, menggunakan alat elektronik, naik kendaraan, atau mengurus dokumen. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan petunjuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Petunjuk itulah yang disebut dengan istilah prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang banyak dijumpai di sekitar kita. Teks prosedur memberitahukan kita bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah-langkah atau tindakan. Dalam berbagai konteks, jenis teks ini dapat kita jumpai dan sesungguhnya kita pun sering berkomunikasi dengan menggunakan teks tersebut. Misalnya, saat kita ingin memasak mie instan, dengan melakukan langkah-langkah memasak mie hingga matang dan siap disantap, kita telah menerapkan teks prosedur loh. Terbukti kan bahwa teks prosedur sangat dekat dengan keseharian kita. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Jika suatu langkah atau tahapan ada yang tidak kita lakukan, hal tersebut bisa membuat kegiatan yang dilakukan menjadi terhambat bahkan sampai gagal. Oke semuanya, melalui penjelasan ini tentunya kita telah paham pengertian teks prosedur. Dan teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Apa ya tujuan dari sebuah teks prosedur? Perhatikan di penjelasan berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan fungsi. Pak Guru ingin bertanya, saat membuat kopi, kalian masuk tim yang mana nih? Tim meletakkan kopinya dulu, lalu gula dan air panas, atau tim yang menuangkan air panasnya dulu, baru kopi dan gulanya? Jangan berdebat dulu ya, karena kalian bisa lihat prosedur pembuatannya. Kira-kira apa ya tujuan dibuatnya teks prosedur seperti itu? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Dalam melakukan suatu kegiatan, pemahaman tahapan-tahapan dalam mengerjakannya sangat penting. Pelaksanaan setiap tahapan tersebut menggambarkan proses berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Jika seseorang memahami cara melakukan kegiatan, keberhasilan kegiatan tersebut akan terjadi. Namun, sebaliknya, jika saat melakukan kegiatan, seseorang tidak memahami cara atau prosedurnya, kemungkinan gagal akan lebih besar. Tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan suatu dengan langkah-langkah yang urut. Teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Ingat ya, memahami dan melaksanakan setiap
tahapan dengan tepat menjadi kunci keberhasilan suatu kegiatan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tujuan serta fungsi teks prosedur. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, kira-kira apa sih perbedaan langkah-langkah dalam membuat mie instan dengan langkah-langkah membuat SIM atau KTP? Tentunya banyak kan perbedaannya. Lebih mudah membuat mie instan, tetapi SIM atau KTP lebih kompleks. Kenapa ya langkah-langkah tersebut berbeda? Yuk, simak penjelasannya. Terdapat 3 macam teks prosedur, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Langkah-langkahnya pun berbeda setiap jenisnya. Pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang memuat tahapan atau langkah-langkah yang tergolong sederhana. Teks ini hanya menyajikan suatu prosedur yang hanya dapat ditempuh dengan 2 atau 3 langkah saja. Teks prosedur sederhana berisi tahapan atau langkah-langkah menggunakan sesuatu. Misalnya, cara mengoperasikan setrika listrik, cara menyalakan televisi, cara menulis pesan melalui HP, dan lain-lain. Langkah awal merupakan syarat bagi langkah berikutnya. Oleh sebab itu, 2 atau 3 langkah sederhana ini tidak dapat diubah urutannya. Kedua, teks prosedur protokol. Teks protokol adalah teks prosedur yang langkah-langkah kerjanya tidak terlalu ketat atau fleksibel. Artinya, urutan langkah-langkah kerja pada teks protokol dapat diubah. Langkah-langkah itu tidak harus ditempuh secara urut karena tidak saling menentukan. Meskipun kita mengubah urutan langkah kerja dalam menyelesaikan sesuatu pada teks protokol, tujuan yang diharapkan tetap dapat terpenuhi. Misalnya, cara memasak mie instan. Pertama, kita didihkan air, kemudian kita bisa memasukkan mie instan ke dalam air yang mendidih. Setelah itu, kita bebas menentukan apakah bumbu racik mie instan akan kita masukkan bersama mie yang sedang dimasak atau kita pisahkan ke dalam wadah tersendiri yang telah disediakan. Kemudian, saat mie telah matang, kita tuangkan ke dalam wadah. Terakhir, mie instan siap dihidangkan. Ketiga, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Prosedur yang harus dilakukan oleh seseorang merupakan sebuah aturan yang atau syarat yang harus diikuti atau ditempuh. Apabila kita tidak mengikuti prosedur atau aturan yang ditentukan, maka tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Teks prosedur dikatakan kompleks karena terdapat keterangan pada setiap langkah yang harus ditempuh. Keterangan tersebut diperlukan agar setiap tindakan yang dilakukan pada setiap langkah dapat dipahami dengan mudah. Keterangan tersebut biasanya berupa petunjuk tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh partisipan untuk menyelesaikan urutan yang harus dipenuhi atau dilakukan agar tujuan yang diharapkan tercapai. Selain itu, terdapat syarat dan pilihan dalam sebuah teks prosedur kompleks. Contohnya saat kita melihat resep nasi goreng seperti ini. Apabila salah satu syarat pada salah satu langkah tidak terpenuhi, maka langkah-langkah selanjutnya tidak dapat dilaksanakan. Seperti pada langkah pertama saat kalian menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Hal tersebut merupakan syarat untuk menumis bumbunya. Jika tidak dihaluskan terlebih dahulu,
syarat berikutnya tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, tujuan yang akan dicapai gagal. Langkah-langkah yang ada hanya dapat dipenuhi dengan berbagai syarat. Langkah yang satu menentukan langkah berikutnya. Terkait dengan pilihan, apabila pilihan yang kalian ambil menunggu bumbu halus matang terlebih dahulu, kalian tentu boleh melakukannya. Baik, melalui video ini kalian telah belajar 3 jenis teks prosedur. Teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, dan teks prosedur kompleks. Sampai jumpa di materi berikutnya ya.